Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih mau kalau kali daerah-daerah saking warkop mah. Dadi mangane ten warkop tok ngrasani rondo-rondo lah. Wah, monggo ten peten lah. Gimana ngempitna lebih baik anu mawon. Rasane Gusti Allah nang niku ala gede. Lah sing tamel rasa-rasane kan anu Gusti Allah lapor kayak ngene. Cara ngrasani corona pun blenger. Pun bahasan pun lawas lah niku. Yes. Sing kula rasane niki Gusti Allah jare nyiptakno sembarang pasang-pasangan ngono. Iya. Nek mantun corona lah istilahnya napa balak napa kesusahan. Iya. Berarti setelah kesusahan ada muhibah. Nah, ada kesenangan kira. Iya. Berarti cara arep-arep ngoten ya napa no masih garap ya mesti ngono. Kalau ada kesenangan di balik setiap musibah itu terdapat muhibah. Muhibah itu anugerah peparing murni yang mengenakkan atau mensejahterakan makhluk. Tapi itu pun bagi yang beriman, bagi yang bertauhid. Kalau bagi yang tidak beriman, yang tidak bertauhid ya nggak ada muhibah. Diwalik-walik ya musibah, dibalik musibah ya musibah mana? Musibah tua langgeng. Itu karena tidak percaya dan tidak berbaik sangka, tidak ada pikiran sehat ke Allah. Memang sakit orang-orang musyrik, orang munafik, orang kafir itu sakit jiwanya. Ngono ben. Tadi ini kan pun pun kalau dem wis tidak khawatir peng mari sore mesti ono mulia peng lah. Wah, ini sore terus ya percaya Kari percaya tak gak. Terus ingkang sampun diraosaken mantun sakit mesti kan kesembuhan itu kita mencari apa sih Gusti Allah kok kayak aku loro kayak kados-kados derek-derek kok kena corona kena anu ya wis sembarang darah apa tapi kan kita mencari sisi-sisi yang lain hikmah eta napa ne kangge peningkatan mutu kualitas urip niki wates lebih baik dan lebih baik. Memang bagi pencari hikmah justru semakin musibah mewabah itu ya semakin besar dan nyata hikmah yang didapat. Dan namanya pencari itu ya pasti ketemu. Gak boleh ya hikmah mesti ketemu. Lek kula nggih alhamdulillah mboten katut siaran innalillahi niku mawon alhamdulillah ya. Saumpama katut. Ya alhamdulillah ya. Saiki alhamdulillah. Ning ringi ayo kene. Itu kembali kepada keimanan dan mahabbah ma'rifat kita masing-masing soal pandangan tentang muhibah. Bagi wali agung tidak ada musibah itu. Musibah itu tidak ada. Itu karena ya kebalikannya orang musyrik. Bagi para nabi, para wali tidak ada musibah, tidak ada tidak enak, tidak ada salah, tidak ada. Yang terlihat cuma kekasih gitu. Iya. Tapi menurut gini dari kajian rebuan itu kan bagaimana kita masalah itu menjadi maslahah. Kita olah kan gini anu nih gua pencarian nih gua. Memang pinter-pinter ngolah rasa, ngolah pikir.
kados niku ngapunten. Wonten makalah teng kitab niku dawuh al hikmatu dhalatul mukmin. Ya, Hikmah itu adalah barang berharganya orang mukmin yang hilang. Iya. Berarti kalau kita belum ada iman di hatinya, bagaimanapun mencari hikmah juga nggak ketemu. Enggak ketemu. Mencarinya itu ya dengan iman yang kuat, dengan husnudzon yang tinggi, dengan cinta yang mendalam. Kalau tidak ada iman itu iman yang sampai kiamat ya, barang yang hilang itu tidak ditemu. Dan itu pengertian iman itu sing kata tiang-tiang belum paham. Banyak orang yang belum paham tentang arti iman itu sendiri. Kita sering dengar ustadz-ustadz bilang iman kepada Allah, aman tu billah. Tapi dalam prakteknya ketika mendapat musibah bukan malah tambah dekat ke Allah, tapi malah semakin jauh Allah dengan ya, bahasa kasarannya suudon kepada Allah. Gimana itu pengertian iman itu sendiri? Itu enggak iman. Cukup lah pengertian iman itu dari istilah bahasa amanah. Amana yu'minu imanan, kemudian menjadi imanan, artinya mengamankan dalam diri, mengamankan jiwa dari kekacauannya, dari hiruk pikuknya, dari gundah gulananya. Setelah itu mengamankan luar diri, lingkup kecil, yaitu keluarga yang dipimpin. Kemudian meluber ke kanan kiri dulu tonggo konco. Kemudian sapiro kuwate imane ya sakmono ngeneki kaya obat nyamuk ngono mlakune. Mengamankan. Iman itu, mukmin itu orang yang mengamankan. Mengamankan apa atau siapa? Mengamankan dirinya sendiri dulu. Takate bisa mengamankan orang lain. Awake durung aman. Kemudian mengamankan istri. Sasaran sebelum istri itu mengamankan kedua orang tua. Apabila kedua orang tuanya belum iman, dengan didoakan dan dibaiki, pokoknya disenengno, disuwargakno, ya apa pun lah. Tapi maka mukmin itu pantang suudzon, pantang sambat, pantang apa namanya? Pantang mundur, pantang stres, pantang mundur. Iya pantang, pokoknya sing elek-elek pantang, sing negatif dipantangi kabeh. Kalau sudah iman buka pantang berarti. Kalau sudah iman maksudnya buka pantang sing piye iya ini penuh itu soalnya gratisan. Ini masalah pencari tadi kan apa bisa dikatakan para pencari Taliban itu ya, aslinya Taliban. Jadi kita tuh harus jadi pencari dulu, jadi Taliban dulu. Pasti semua orang itu Taliban. Kalau sudah ketemu berarti ketuban. Iya. Ketemu Tuhan kan? Enggak. Kalau sudah ketemu itu, kalau sudah ketemu ya bukan pencari lagi. Atau Taliban itu penemu. Setelah pencari itu penemu. Penemu itu wajib, orang yang menemukan. Setelah Taliban wajidan menemukan yang dicari. Menemukan yang dicari. Oke, mencari apa? Kalau rumus
rumus hidup itu kalau nggak mencari bahagia ya sukses hidup ini, atau dua-duanya mencari bahagia. Nah, alamat bahagia tidak ada di luar takwa. Bahagia itu adanya di dalam takwa. Terus mencari takwa itu syaratnya ilmu dan amal. Ilmu dan amal ini dilema itu tidak dari iman. Ini lintas agama. Mencari tanpa ada yang Nuntun, tanpa ada peta atau ada iya, yang mau ya nggak akan dapat. Nonsen, nggak bisa untuk Taliban ijen nggak akan. Harus ada yang lebih berpengalaman dan ya, harus ditunjukkan oleh yang telah berhasil menemukan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, itu tadi sebenarnya saya mau pengakuan diri tadi, Mas. Ya, Ketika bahas soal iman, akan sangat sulit. Memang bisa kita pahami secara akal begini begitu, tapi dalam praktiknya dan kenyataannya memang banyak yang masih masih keserimpet di susah sedihnya salat ya. Cuma hanya ketika dikasih tahu, oh iman begini begitu, ketika itu aja mereka sadar, oh iya ya. Tapi setelahnya lupa lagi. Iya, hilang kesadaran ya. itu. Nah, Itulah yang dimaksud Nabi bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang atau muncul tenggelam. Ya, bagaimana? Semua pasti berharap bagaimana agar iman kita itu yazidu wa yazidu wa yazidu. Bertambah dan bertambah. Wala yanqusu ba'dahu abada, dan tidak berkurang setelahnya selamanya. Itulah yang dibahas di tasawuf itu, istilahnya tahqiq. Harus dibukti nyatakan. Bukti nyata itu ya didelok moto ambil disaksikan orang sekitar bahwa kita ini sing biji orang sekitar. Ane kabeh oleh biji lah ya. Gak ono liyane 100 biji nek kuwabe oleh biji. Di 100 kabeh mesti. Jadi penjelasan iman tadi tidak terhenti di akal, tetapi sebenarnya perlu seperti gimana ya, sambungan atau bimbingan iman yang dari dalam. Perlu guide seperti itu. Bukan sekedar perlu, bukan sekedar perlu. Harus. Iya. Tanpa guide tak mungkin. Tak mungkin tanpa guide ini. Karena Allah ya mengutus para nabi yang diutus, para rasul itu di zaman kenabian, yaitu para guide. Setelah para nabi, para rasul, ya para pewaris nabi dan rasul itu para guide. Tanpa guide mustahil. Dan guidance itu di dalam, gitu. Iya, di ruhnya. Iya, dan itu berupa cahaya. Yang itu yang kebanyakan orang umum yang tidak tahu kalau ada jalan yang tidak situ. Tahu daripada yang tahu. Sekedar tahu dan tidak tahu itu lebih banyak yang tidak tahu. Kebanyakan Mas Rodi, pemahaman orang itu kalaupun sudah mengenal Islam, tapi sambungnya itu bukan melalui yang terdekat, langsung loncat ke Nabi. Kebanyakan gitu, ketika ya Nabi salam, itu sambungnya langsung Nabi Muhammad, padahal nggak mungkin kayaknya nih. Mungkin itu untuk wali-wali agung. Zaman wali murid. kelas walima. Iya, kelas walima. Ya, sama dengan rakyat jelata atau
atau Pak RT lah, tingkat RT langsung presiden. Gak kenal presiden siapa kuwi? Ya liwat Pak Lurah nang camat yang ngene. Ya tahu ini rakyat. Tapi gak kenal gak apa. Ya seperti itu gambarannya. Ya itulah silsilah atau tawasul yang supaya beradab, supaya ada tata krama. Kalau langsung ya Nabi sopo kowe iki ya umatku tanu tapi seperti itu. Berarti kalau ada istilah rindu Nabi itu gimana caranya itu? Gak apa-apa dengan menghadirkan wajah guru. Berarti status rindu itu kalau nggak punya guru nggak bisa. Nah. Iya. Apa yang dirindukan kan? Iya. Jadi apa yang masyarakat umumnya tahu itu kerasulan terhenti di masa Rasulullah hidup, padahal sebenarnya kerasulan masih terus berlangsung. Sang Nabi sudah selesai, terakhir ya Muhammad. Tapi kalau kenabian dan kerasulannya berlangsung hingga kiamat. Beda Nabi dengan kenabian. Sudah tidak ada Nabi dan Rasul. Tidak ada, terakhir ya namanya Muhammad. Kemudian lulus sudah menyebarkan risalah tauhid, kitab sucinya Al-Quran itu sudah selesai. Kemudian ya tinggal pewaris penerus. Ya, pewaris dan penerus itu pemegang kenabian dan kerasulan. Disebutnya waliyan mursida bahasa Al-Quran. Penguasa diri sendiri dan pembimbing mursyid itu guide itu. Gaiden apa mau? Gaiden. Orangnya apa? Guide gitu. Iya guide orangnya. Iya. Guide. Ya guide menuju Allah. Menuju jalan, menuju Allah. Menuju Allah itu disebut jalan sabilillah. Yang dituju Allah. Tidak boleh hidup ini menuju selain Allah. Itulah orang yang tersesat. Menuju surga gitu kan, iming-iming. Ya terus sesat, menuju selain Allah pokoknya itu sesat. Itu saya tertarik dengan yang ditanyakan Mas Rodi tentang harus ada guide untuk menuju Allah. Sementara di kalangan umat Islam pada umumnya itu menganggap semua ulama itu sama, jadi semua digurui. Jadi akhirnya malah kebingungan, jare iko ngono Iya. Terus ini itu kondisinya singkat. Ya namanya guide itu ya imam itu ya satu lah. Karena ayo posisi makmum imamnya akeh. Iya kono. Itu kok itu jodohan. Ya gak ono jenenge imam ki situ. Imam itu banyak iya, tapi makmum ini harus mengikuti salah satu. Lah nek mengikuti loro ae wis gak kira tutup. Statusnya seperti istri. Dilarang poliandri. Nek suami Boleh poligami.
boleh poligami. Sing remen. Seneng aku. Dan saya tertarik dengan itu. Cak Rohu tadi bilang Taliban sekarang lagi ramai di media. Padahal kalau dari bahasa Arab itu sangat indah kata-katanya Taliban, apalagi bagi para pencari ilmu, Talibul ilmi sangat indah sekali. Pencari hikmah, Talibul hikmah, sangat indah. Tapi kok jadi terdengar konotasi ekstrim di masa-masa sekarang ini. Ya itu kan media gitu. Tapi kita yang dari jauh ini hendaknya ya husnuzon. Ekstrim kepada diri sendiri mungkin enggak. Ekstrim kepada diri sendiri enggak. Iya wajib. Nah, Taliban nang awak dhewe. Menuntut diri itu dengan keras begini itu wajib. Itu politik itu. Kita nggak boleh asal bicara kalau belum tahu permasalahan dengan matang. Nanti aran-aran. Jadinya malah buruk sangka.